Telok. Ini waktunya sebentar Bu ini karena Bu ini akan melaksanakan observasi. Saya perlu tahu dulu terkait hal-hal yang berhubungan dengan observasi yang akan dilakukan Bu ini besok. Tanggal berapa Bu ini? 21. Tanggal 21. Oke, tanggal 21 Agustus ya. Ya. Dari observasi itu saya ingin tahu beberapa hal terkait apa yang akan diberikan oleh Bu Nini kepada anak-anak. Yang pertama, KD atau indikator apa yang akan disajikan Bu Nini untuk observasi? Untuk KD atau indikatornya itu melalui percobaan sederhana, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Karena di situ sifat-sifat cahaya kita akan mempraktekkan beberapa sifat-sifat cahaya sehingga siswa itu lebih paham dan nanti bisa menjelaskan apa saja yang termasuk sifat-sifat cahaya. Materinya sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Lalu materi sifat-sifat cahaya tadi sudah disampaikan sedikit bahwa akan praktek. Berarti metodenya Bu Nining besok itu anak-anak akan dipraktekkan atau bagaimana? Mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya, kemudian mendiskusikan karena nanti saya akan ada lembar kerjanya. Iya, nanti anak-anak itu mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya, kemudian nanti dari hasil percobaannya dituliskan ke lembar kerja. Setelah itu anak-anak mempresentasikan. Baik, yang dibutuhkan kira-kira apa saja terkait penelitian itu? Ya bahan-bahan yang digunakan untuk percobaan nanti anak-anak yang bisa dibawa oleh anak-anak sudah saya tinggal anak-anak yang dibawa. Kemudian ya buku siswa untuk apa anak-anak itu apa yang akan dikerjakan nanti, kemudian lembar kerja, lembar evaluasi. Butuh media digital mungkin? Ya seharusnya ya. Belum ya? Iya. Selanjutnya tahapannya tadi sudah diceritakan. Untuk paling pertama tadi apa? Yang pertama tahapannya dari apa tadi? Saya nanti di pembelajarannya ya, di langkah-langkah pembelajarannya nanti saya akan melakukan persepsi dulu untuk merangsang anak masuk ke materi tentang cahaya, karena sebelumnya kita sudah memperkenalkan tentang cahaya, kemudian anak-anak dibuat kelompok, kemudian dalam kelompok tersebut anak-anak akan melaksanakan percobaan dengan mengisi LK yang sudah saya siapkan. Nah, dari hasil percobaan itu didiskusikan secara berkelompok, kemudian dituliskan hasilnya, kemudian dipresentasikan ke depan setiap kelompok, sedangkan kelompok yang tidak mempresentasikan itu memberikan mungkin ada pertanyaan, tanggapan. Kemudian terakhir nanti saya akan memberikan lembar evaluasi siswa untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahaman siswa tentang materi. Oke, tahapannya sudah jelas tahapannya dari awal sampai akhir. Selanjutnya kira-kira menurut Bu Nining dari apa yang sudah dijabarkan oleh Bu Nining, perkiraan Bu Nining itu kesulitan anak-anak itu pada tahapan apa? Kalau perkiraan saya, karena saya sudah pernah mencoba melaksanakan diskusi tersebut, kemudian anak-anak disuruh mengerjakan LK, kemudian anak-anak disuruh menyimpulkan hasil dari kegiatan. Kalau menurut saya itu anak-anak kesulitannya itu dalam membuat kesimpulan saja. Untuk prakteknya mungkin ada beberapa hal yang perlu bimbingan dalam melaksanakan percobaannya. Kemudian yaitu tinggal membuat kesimpulannya, itu sangat membutuhkan bimbingan sekali. Alasannya kenapa kok bisa di tahap itu? Ya,
Karena apa ya, anak-anak itu untuk merangkai sebuah kalimat sepertinya masih kesulitan karena masih apa ya, campur dengan bahasanya sendiri. Maksudnya kalau di sini kan pakai bahasa Madura, yaitu masih perlu bimbingan, entah itu nanti merangkai kalimatnya seperti apa. Kemudian anak-anak itu masih perlu apa ya, arahan untuk membuat kesimpulan dari hasil percobaannya. Soalnya nanti kadang ada anak, Bu, ini nanti kesimpulannya seperti apa? Padahal kesimpulan itu apa ya, dari hasil yang dilakukan anak itu ya diceritakan akhirnya itu seperti apa sih. Cuman yang anak yang merasa kesulitan ya itu merangkai kalimat, ya, ya, menyimpulkan apa yang sudah dilakukan. Ya, kita sudah tahapannya sudah benar, sudah dipersilakan dengan jelas apa kesulitannya, sudah stabil ya, kesulitan itu. Lalu kira-kira harapannya begini, anak-anak itu pada pembelajaran seperti saya ini bagaimana harapannya? Harapan saya anak-anak itu bisa mempunyai kemampuan untuk, yang pertama yang itu ada diskusi. Berarti saya berharap itu di situ anak-anak bisa berkolaborasi dengan kelompoknya, saling berkolaborasi. Itu dalam satu kelompok itu tidak mungkin ada yang pintar semua, pasti ada yang belum bisa, tapi bisa dibantu semuanya. Kemudian yang kedua, dalam hal bekerja, karena di sini melakukan percobaan, sehingga anak-anak itu diharapkan aktif dalam melakukan percobaan itu. Kemudian dalam hal mempresentasikan, di mana saya berharap anak-anak itu mampu berkomunikasi, yaitu mempresentasikan hasil lembar kerjanya di depan kelas. Satu lagi yang tidak kalah penting itu berpikir untuk memecahkan masalah dalam sebuah percobaan. Saya juga sudah sesuai diperkirakan semua rencananya minggu ini, dan kita ketemu tanggal 21 Agustus hari Agustus ya, hari Rabu. Ini sudah, itu saja dari saya. Semoga sukses nanti.
Ini kemarin sudah lakukan observasi jelas. Kali ini saya didampingi oleh BP akan melakukan pemaparan secara observasi terkait apa yang sudah kemarin dilahirkan jelas pada anak. Baik Bu Nini, setelah kemarin mengajar ini sangat bagus, belajarnya juga antusias ketika mengajar. Lalu menurut Bu Nini, bagaimana tanggapannya Bu Nini setelah mengajar di sini? Kemarin itu saya mengajarnya itu tentang sifat cahaya. Ya. Kalau menurut saya setelah menyajikan belajar itu, saya itu bisa mengetahui kemampuan siswa tentang materi sifat-sifat cahaya. Jadi saya mengetahui bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam memahami sifat-sifat cahaya dan menjelaskan sifat-sifat cahaya tersebut. Lancar bahwa ini? Ya, alhamdulillah lancar, cuman dalam setiap pelajaran pasti ada beberapa kendala lah. Meskipun tidak terlalu banyak. Apakah kemarin itu menurut Bu Nini sudah sesuai
dengan yang direncanakan dari awal sampai akhir itu pelajarannya. Ya. Kalau menurut saya kemarin itu pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai dengan langkah-langkahnya. Cuman dalam proses tersebut ya adalah sedikit yang menurut saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ada beberapa. Ada beberapa. Jadi, sebelum terkait yang belum memuaskan, ada mau tahu hal yang menurut ini sudah memuaskan terkait pembelajaran yang dilakukan kemarin. Kalau menurut saya yang memuaskan itu anak-anak itu dalam melaksanakan percobaan. Kemarin kan kita melaksanakan percobaan, hanya beberapa sifat-sifat cahaya, tidak bisa semua, kendalanya waktu. Kemarin itu anak-anak itu hampir beberapa siswa yang sudah aktif dalam kegiatan percobaan, meskipun tidak semua, adalah beberapa siswa. Kemudian satu lagi dari hasil evaluasi sudah mencapai target yang saya inginkan. Jadi anak-anak bisa melakukan praktek kemarin Ya. lancar semua. Ya, karena sudah terpuaskan sedikit tadi apakah yang Bu Nining sampaikan kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan? Kalau sayanya sih sesuai. Sudah Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sudah sesuai ya, berarti ya. Tadi Bu Nining menyampaikan terkait beberapa hal Bu Nining, apa hal-hal yang membuat siswa itu kesulitan dan bisa, karena tadi ada yang beberapa. Iya. Pada waktu melakukan percobaan, saya itu sudah menyiapkan langkah-langkah percobaan yang harus siswa lakukan dalam setiap kelompok. Cuman kendalanya dalam setiap kelompok itu ada beberapa siswa yang belum paham. Bu, ini mau diapakan? Bu, ini mau diapakan? Masih seperti itu. Jadi selain tidak secara langsung saya biarkan, oh ini sudah dilakukan sesuai dengan rencana. Jadi saya harus menjelaskan dulu. Langkah pertama ini harus seperti ini dulu, langkah kedua harus seperti itu. Karena pemahaman siswa kan berbeda. Mungkin dalam kelompok yang satu sudah tahu, oh ini harus didirikan dulu, tapi kelompok yang lain masih bertanya. Jadi pemahaman kalimatnya itu iya. Jadi memberikan penguatan lagi kepada Iya. Dari sudah itu. Ya, terus ada lagi pada waktu anak-anak setelah melakukan percobaan itu saya di lembar kerjanya itu membuat kesimpulan. Ya, itu yang menjadi kendala banget. Jadi sangat perlu bimbingan sekali. Cara anak membuat kesimpulan. Ya. Tapi kan tadi sudah dari siswa itu tidak ada cara-cara untuk membuat anak itu bagi Bu Nining kesulitannya ya karena setiap anak itu kan berbeda tingkat pemahaman, kemudian cara belajarnya. Kadang dalam satu kelompok itu ada yang aktif, ada yang enggak, ada yang hanya main-main gitu, Pak. Terus ya itu yang saya merasa kesulitan. Jadi untuk caranya bagaimana agar pemahaman anak ini lebih baik lagi. Terus dalam melakukan percobaan anak-anak itu lebih aktif lagi lah, karena kan ada beberapa yang belum aktif, ada yang diam ya. Kalau yang senang percobaan itu ada yang aktif gitu. Kemudian satunya ada yang diam, hanya main saja gitu. Itu yang saya merasa kesulitan. Kemudian juga yaitu cara untuk anak-anak supaya bisa dalam berkesimpulan merangkai kalimat. Kalau menurut saya karena masih pakai, saya terus terang saya mengajarnya pakai bahasa Madura, jadi campur dengan bahasa anak saya.
Jadi itu tadi menemukan kesulitan dari siswa juga kesulitan yang lainnya terkait apakah ada cara lain sekiranya anak-anak itu bisa lebih paham dan ini bisa tidak perlu menjelaskan lagi sehingga anak-anak itu mungkin karena saya kemarin itu tidak memakai proyektor. Saya langsung kasih ini lembar kerja yang harus kita laksanakan, kemudian anak-anak saya suruh baca bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam percobaan tersebut. Kalau menurut saya mungkin sebelum anak-anak itu melakukan percobaan itu saya harus menampilkan sebuah video dulu mungkin lah ya, jadi anak-anak melihat dulu seperti ini kalau kita percobaannya seperti ini, sehingga anak-anak lebih paham. Nah kemarin saya tidak melakukan seperti itu, maksud saya kasih lembar kerjanya, saya kira anak-anak sudah paham lah, ternyata ada yang belum paham. Mungkin dengan video pembelajaran itu saya tampilkan lebih dulu bagaimana cara kerjanya, mungkin itu yang lebih memudahkan. Iya, sehingga anak bisa melihat langsung contohnya mungkin ya. Jadi anak-anak bisa dari saya kira sudah bagus apa yang sudah alternatif ini. Saya juga mengamati kemarin bahwa di aplikasi bagus sekali untuk anak untuk siap mengikuti pelajaran, dan bagus sekali sudah bermain bernyanyi menyanyikan lagu ya, menyanyikan lagu jika anak-anak itu tahu tanpa perlu menghafal, anak-anak sudah tahu. Cuma mungkin tadi kesulitannya ada di tablet dan pada setelah apa yang kita diskusikan hari ini, kita temukan permasalahannya, kita temukan solusinya. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya ini itu apa yang akan dilakukan? Mungkin sebelum pembelajaran berakhir, saya itu akan menyampaikan apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita laksanakan untuk materi selanjutnya, sehingga anak-anak lebih siap lagi untuk mendapatkan materi berikutnya. Kemudian untuk saya sendiri, saya harus lebih menyiapkan lagi, contohnya seperti yang dibutuhkan anak, video pelajaran, tidak hanya langsung memberikan lembar kerja, langsung disuruh kerjakan, jadi anak-anak makin bingung. Kemudian itu lagi dibiasakan anak-anak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, karena saya sendiri yang ajarnya ya campur dengan bahasa Madura. Kadang anak kan nggak ngerti apa ini Bu arti ini pakai bahasa Madura. Nah mau tidak mau itu kita harus membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia supaya anak-anak lebih mudah lagi. Ya, bisa dari itu terkait kesulitan menyebutkan si pemahaman bahwa Indonesia itu perlu sangat perlu sekali. Ya. Mungkin yang saja terkait apa wawancara kita pasca observasi ini, kira apa yang sudah diberikan ini dari observasi ini dan menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan pembelajaran. Terima kasih Bu Nini.